Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua BPMJ Gemim Elroy Malalayang. Saat ini saya berada di Maryland di Amerika. Dan saat ini di sini sementara musim spring, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 1 sampai ayat 23 dalam tema Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Dari Maryland saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Di dalam Yesus Kristus Engkau adalah firman yang sungguh memberkati kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada yang tengah menyaksikan video ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat dan pengertian untuk memahami dengan jelas apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mampu menerjemahkan firman-Mu dalam kehidupan nyata setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 dalam perikop Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan
bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pujian syukur dipersembahkan kepada Tuhan, sebab hanya oleh karena kemurahannya kita masih bisa menikmati kehidupan. Dan saya mau katakan Tuhan itu luar biasa. Sebab hanya oleh karena anugerah Tuhan saya boleh ada di Maryland di Amerika ini. Perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh, melelahkan. Tapi puji Tuhan bahwa sampai saat ini saya dalam keadaan sehat dan percaya bahwa itu semua boleh teralami karena memang penyertaan Tuhan begitu sempurna, sangat sempurna kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu juga yang kita saksikan dalam narasi Kejadian pasal 39 tentang cerita Yusuf di rumah Potifar. Perlu diketahui bahwa cerita Yusuf ini adalah cerita yang paling panjang dalam Alkitab. Sebab cerita tentang Yusuf ini dimulai dari pasalnya yang ke-37 dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37, di mana dikisahkan di situ Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari pasal 37 ini cerita tentang Yusuf berakhir di pasalnya yang ke-50. Karena itu saya katakan bahwa cerita Yusuf adalah cerita yang paling panjang dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat cerita tentang Yusuf ini, Yusuf adalah anak dari Yakub. Ada 12 anak laki-laki dari Yakub, mulai dari Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Jadi Yusuf adalah anak ke-11 laki-laki dari Yakub. Bahkan saudara, Yusuf ini bersama Benyamin adalah anak dari Yakub dan Rahel. Dan Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya Yakub, sehingga Yusuf dia dibuatkan jubah yang sangat indah. Dan perlu diketahui bahwa karena kecintaan dari Yakub terhadap Yusuf, karena kasih sayangnya, perhatiannya yang luar biasa terhadap
Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf mereka menaruh kebencian, amarah, dendam terhadap Yusuf, dan mereka ingin membunuh Yusuf. Nah, sampailah saudara suatu ketika Yusuf ini disuruh oleh ayahnya mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di ladang. Nah, berbagai saudara niat mereka untuk membunuh Yusuf, tapi pada akhirnya mereka menjual Yusuf kepada pedagang Ismail, dan oleh pedagang Ismail inilah yang mengantarkan Yusuf ada di Mesir, di rumah Potifar. Nah, saudara yang kekasih, dari Kisah dalam pasal 39 ini kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam semua pekerjaannya, sehingga Yusuf dia mendapat kasih sayang dari sang majikan, yaitu Potifar. Potifar memberikan semua kuasa kepada Yusuf untuk dapat menangani semua pekerjaan yang ada di dalam rumah Potifar. Jadi Yusuf dia menjadi kepercayaan di rumah Potifar. Dan dikatakan bahwa yang tidak diserahkan oleh Potifar kepada Yusuf adalah istrinya, Nyonya Potifar. Karena memang istri Potifar ini adalah milik sah dari Potifar sebagai suami istri. Jadi istri Potifar tidak berada di bawah kekuasaan Yusuf, tapi semua yang lain yang ada di dalam rumah itu menjadi satu tanggung jawab, bahkan ada di bawah kuasa Yusuf. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan juga dikatakan bukan cuma di dalam rumah Potifar, tetapi juga ladang milik Potifar itu semua diserahkan kepada Yusuf. Jadi luar biasa kepercayaan yang diberikan oleh Potifar kepada Yusuf. Nah, saudara, di ayatnya yang ke-6 bagian B ditulis, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf adalah seorang pemuda yang baik, seorang pemuda yang takut akan Tuhan, seorang pemuda yang punya integritas, manis sikapnya, bahkan elok parasnya. Itu berarti Yusuf adalah seorang pemuda yang ganteng. Ketika orang melihat dia, perempuan melihat dia, pasti ada rasa ketertarikan. Dan seperti itu juga yang dialami oleh istri Potifar. Karena Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya, menimbulkan rasa ingin memiliki dari sang nyonya majikan, yaitu istri Potifar terhadap Yusuf. Nah, berulang kali istri Potifar menggoda Yusuf untuk tidur bersama dengan dia, berselingkuh dengan dia, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai suatu ketika saudara dikisahkan bahwa tidak ada orang dalam rumah itu. Dan istri Potifar menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Bahkan saudara dikatakan di ayatnya yang ke-10, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bayangkan saudara, tidak ada orang dalam rumah. Itu berarti ada peluang bagi Yusuf untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh nyonya majikan. Tapi Yusuf dia tidak melakukan. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Karena dia adalah pemuda yang baik, yang berintegritas, yang memiliki roh takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena begitu nafsunya, birahinya seorang perempuan, yaitu nyonya majikannya, istri Potifar, terhadap Yusuf. Dan ketika keinginannya itu tidak diladeni oleh Yusuf, dia marah saudara. Karena nafsunya tidak tersalurkan. Sehingga nyonya Potifar ini dia memutarbalikkan fakta, cerita bahwa Yusuflah yang ingin menggoda dia untuk tidur bersama dengan dia. Padahal fakta sebenarnya nyonya Potifar, istri Potifar yang menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf dia tidak mau, dia tidak mengiyakan godaan dari sang nyonya majikan. Nah, saudara-saudara, hati siapa yang tidak sakit? Suami istri mana
yang tidak cemburu dan sakit hati ketika pasangan hidupnya itu dilecehkan orang. Dan itu menurut cerita dari istri Potifar, bahwa Yusuf ingin memperkosa dia. Padahal bukan begitu saudara ceritanya. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita istri Potifar ini, si Potifar dia merasa bahwa apa yang disampaikan oleh istrinya benar, maka dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Karena dianggap bahwa Yusuf dia bersalah, padahal dia tidak bersalah. Nah, kita melihat bahwa memang cerita tentang Yusuf ini itu ada benang merah dengan Yesus Kristus yang tidak bersalah tapi dibuat bersalah untuk menanggung kesalahan kita, menebus segala dosa kita. Nah, Yusuf saudara demikian sama dengan Tuhan Yesus, tidak bersalah, dibuat bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan walaupun saudara Yusuf sudah ada dalam penjara, tetapi penyertaan Tuhan itu ada, sangat nyata, dialami oleh Yusuf. Ayat 23 bacaan kita dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, di penjara, sekalipun Yusuf dipenjarakan, tetapi kepala penjara tetap memberikan kepercayaan, tanggung jawab yang besar terhadap Yusuf. Sehingga memang Yusuf dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan sangat luar biasa saudara ending atau akhir cerita tentang Yusuf, bahwa dari mimpi juru minum, juru masak, kemudian mimpi dari Firaun yang mampu diterjemahkan oleh Yusuf, yang pada akhirnya Yusuf dia menjadi mangku bumi, menjadi seorang penguasa, apalagi yang berkuasa soal pangan di Mesir. Sebab kalau kita membaca keseluruhan narasi tentang Yusuf, kita akan mendapati bahwa di Israel, bahkan di Mesir dan sekitarnya terjadi kelaparan. Sementara di Israel itu tinggal ayah Yusuf yaitu Yakub, bahkan anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf. Dan Yusuf yang sudah menjadi mangku bumi di Mesir, dia berkuasa atas semua pangan, makanan, bahan-bahan makanan yang datang, yang dibeli oleh semua penduduk yang ada di sekitar Mesir. Yang pada akhirnya Israel atau Yakub dia berpindah, migrasi dari Israel, dari tanah Kanaan, tinggallah di Mesir. Karena Yusuf memang sudah menjadi seorang pejabat, seorang mangku bumi yang bisa berkuasa. Bayangkan saudara, orang luar tapi bisa berkuasa di negeri orang lain. Orang Kanaan, Yusuf, tapi dia punya kuasa, punya power, punya kedudukan, punya pengaruh di Mesir. Karena apa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Karena dia hidup setia. Karena dia hidup taat. Karena dia tidak melakukan dosa, hal yang tidak dikehendaki Tuhan, maka Tuhan membuat Yusuf berhasil dari segala apa yang ia kerjakan. Karena itu saudara, tema kita dikatakan Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia seperti Yusuf. Nah saudara-saudara, maukah kita menjadi orang yang setia? Maukah kita menjadi orang yang taat? Saya kira semua kita pasti akan menjawab iya. Kita mau menjadi orang yang setia, menjadi orang yang taat. Tetapi disadari saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita mengingkari kesetiaan. Seringkali saudara, godaan, cobaan, tawaran yang ditawarkan dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi satu catatan, Yusuf dia tidak tergoda. Yusuf dia tidak terperosok pada godaan iblis, tetapi dia memiliki iman yang kuat sehingga dia bisa keluar dari jerat maut, dan Yusuf dia bisa keluar sebagai pemenang. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di zaman sekarang ini ada banyak sekali godaan-godaan, tawaran-tawaran yang diperhadapkan kepada kita.
Dalam kehidupan yang real, yang nyata, seringkali suami dan istri diperhadapkan dengan situasi yang dialami oleh Yusuf. Kadangkala ada tawaran-tawaran untuk berselingkuh, saudara, mengingkari kesetiaan terhadap pasangan kehidupan. Ada kalanya orang karena nafsu terperangkap, terperosok, jatuh dalam dosa. Bukan cuma suami, tapi kadangkala istri, bukan cuma laki-laki, tapi kadangkala perempuan, saudara. Sehingga menyadari bahwa iman kita seringkali goyah, iman kita seringkali gugur, luntur, dan kita jatuh. Bukan cuma dalam pencobaan, tapi dalam dosa. Kita dikuasai oleh roh iblis, roh setan, kuasa kegelapan yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan mengingkari kesetiaan kita. Saudara, mari kita belajar seperti Yusuf. Yusuf, dia punya kesempatan untuk melakukan dosa, tetapi dia tetap bertahan pada kebenaran. Dia tetap melawan godaan itu dengan roh takut akan Tuhan. Maka itu juga kita, saudara. Ketika kita tetap bertahan pada kesetiaan, pada iman, keyakinan kita, kita menyadari dan meyakini Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Dalam situasi apapun Tuhan tahu. Di tempat tersembunyi pun Tuhan tahu. Berbuat baik Tuhan tahu. Berbuat jahat Tuhan tahu. Karena itu, saudara, ketika kita mampu mengendalikan diri, ketika kita mampu untuk bertahan pada kebenaran, ketika kita mampu untuk selalu menempatkan diri kita pada hal-hal yang benar, tidak tergoda dengan godaan-godaan zaman, tapi kita tetap setia, maka kita percaya seperti Yusuf kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan disadari bahwa ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap memagari kita, Tuhan tetap membentengi kita, dan Tuhan tetap memberkati kita. Asalkan kita tetap setia di jalannya Tuhan. Siapapun kita, saudara, godaan itu selalu datang. Iblis selalu ingin mencari setiap anak-anak Tuhan. Iblis selalu ingin mencobai setiap orang yang setia dalam situasi, dalam kesempatan apapun, dengan berbagai tawaran. Tinggal bagaimana, saudara, kita menghadapi semuanya itu. Apakah iman kita tetap bertahan? Apakah kita tidak akan goyah? Apakah kita akan setia? Di ladang kehidupan apapun, dalam keluarga, saudara, iblis selalu datang. Bahkan dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam pergaulan anak-anak muda, bahkan dalam pelayanan, saudara, seringkali ada bisikan-bisikan setan yang mau mengganggu konsentrasi hidup kita dengan Tuhan. Nah, ketika iman kita lemah, kita tidak kuat, kita akan terperosok, jatuh dalam jurang dosa. Kita akan mengingkari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan hidup dalam ketidaksetiaan sehingga berkat Tuhan menjauh. Tapi sebaliknya, kalau kita dekat dengan Tuhan, setia, tetap kokoh iman kita, komitmen, keyakinan kita, fokus terarah kepada Tuhan, maka percaya bahwa berkat Tuhan ada bagi kita. Suami istri yang setia diberkati Tuhan. Anak-anak yang setia diberkati Tuhan. Setiap orang yang setia kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Walaupun kadangkala, saudara, cobaan itu bahkan seringkali, bukan cuma kadangkala, seringkali, saudara, apalagi di zaman modern sekarang ini, kadangkala orang tujuan hidupnya itu pada cuan, pada uang, saudara. Karena benar Alkitab mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, di zaman sekarang ini seringkali untuk segala keinginan butuh uang, orang bisa jatuh. Dalam pergaulan anak muda, saudara, kadangkala iman bisa luntur, bisa jatuh, dan bisa tinggalkan Yesus. Tapi mari, saudara, belajar dari Yusuf. Dia adalah seorang pemuda yang ganteng.
yang manis sikapnya, yang elok parasnya. Dia mampu menunjukkan jati diri sebagai pemuda yang takut akan Tuhan, yang memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga dibuat Tuhan berhasil. Sekalipun saudara, jalan kehidupan Yusuf bukan cuma berliku, tapi dia masuk jurang, masuk penjara, tetapi dia mencapai kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, itulah hidup orang yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya hidup orang Kristen. Kadang memang kita harus berjalan di lembah kekelaman, di jurang maut, di onak yang berduri, berliku-liku kehidupan kita. Tapi itulah cara Tuhan memproses kita, membentuk kita, menggembleng kita, agar supaya kita setia, kita kuat, dan kita bisa menunjukkan saksi hidup, kesaksian hidup kita, bahwa inilah kita, orang yang setia, orang yang taat, sehingga dari kehidupan kita terpancar kemuliaan Tuhan. Karena sekali lagi benar tema kita, Tuhan menyertai, memberkati orang yang setia, orang yang taat, orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab disadari ketika hidup kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup jauh dari Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini saya berada di Amerika. Beberapa hari yang lalu teman saya mengantar kami untuk jalan-jalan di Bible Museum. Itu luar biasa saudara. Bahwa di Bible Museum ini kita bisa menyaksikan bahwa gedung-gedung terkenal yang ada di Amerika, termasuk White House, Gedung Putih, tempat tinggalnya Presiden Amerika di Washington, itu ada ayat-ayat Alkitab. Bahkan saudara, gedung-gedung yang terkenal di Amerika sini saudara, semua mencantumkan ayat-ayat Alkitab. Nah, saya mau katakan bahwa Amerika saja, negara adik kuasa, mereka mengakui Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Mereka sangat meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sehingga kalau kita masuk di museum Bible ini, Bible Museum yang ada di Washington ini saudara, kita akan ada dalam satu titik, satu pemahaman, Tuhan itu ada. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan pasti. Bahkan saudara, di museum ini kita menyaksikan melalui 3D, bahkan mungkin 5D. Kita dibawa untuk melihat dan menyaksikan kebesaran Tuhan melalui keyakinan Amerika bahwa Tuhan itu ada. Bahkan uang saja Amerika, dolar itu kan ada tulisan God, ada Tuhan. Bahkan cerita Alkitab Perjanjian Lama itu divisualisasikan sangat luar biasa. Nah, saya mau katakan Amerika saja percaya ada Tuhan. Negara adik kuasa mempercayai Tuhan itu ada. Maka kita diingatkan saudara, yakin Tuhan itu ada. Tuhan melihat kita. Ketika kita berbuat baik, Tuhan tahu. Ketika kita berbuat jahat, melakukan dosa, Tuhan tahu. Tapi yang pasti bahwa ketika kita hidup seperti Yusuf, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman, menjadi orang yang setia, orang yang taat, berkat Tuhan itu ada. Limpah ruah kita rasakan, kita alami. Karena itu saudara, mari kita mampu mengendalikan diri, mampu menahan nafsu kita, mampu menahan diri kita dari semua godaan-godaan, dan mampu menyatakan kesaksian hidup bahwa inilah saya, inilah saudara dan saya, hidup setia, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dan Engkau luar biasa. Terima kasih atas firman-Mu.
Kiranya hidup kami diberkati, firman ini menginspirasi kami. Kami hidup setia dan taat dan bisa menikmati berkat Tuhan. Dalam keterbatasan kami sekalipun ada banyak godaan cobaan, tapi kiranya roh Tuhan berkuasa atas kami sehingga kami akan seperti Yusuf mampu menghalau setiap godaan dan kami akan keluar sebagai pemenang karena roh Tuhan yang terus menyertai kami. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan video ini dan kiranya firman ini memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan like, jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika Bapak Ibu berkenan, bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan tanda lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dari Maryland saya menyampaikan Tuhan memberkati kita semua. Amin.